Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, sungguh penuh dengan sukacita karena kita boleh menikmati indahnya pagi ini dalam keteduhan, dalam ketenangan. Di sementara kita belum melakukan aktivitas lebih, kita datang untuk menyembah Tuhan, bersyukur dan berbakti kepada Dia. Itulah yang menjadi kerinduan dari setiap orang yang percaya. Sebelum matahari terbit, maka kita sudah memuji Tuhan dan kembali mengisi berjalan hidup kita, agar kita menuruti kebenaran firman Tuhan sepanjang waktu sepekan yang akan kita lewati dalam perkenan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan ini berbicara tentang kepemimpinan, penghakiman Tuhan atas pemimpin-pemimpin yang jahat, dan pengharapan akan pemimpin yang sejahtera, yaitu Mesias yang dijanjikan. Kita hidup di dunia ini yang seringkali mengalami kekecewaan terhadap pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin dalam keluarga, gereja, masyarakat, atau negara. Di beberapa ayat sebelumnya, firman Tuhan memberi teguran perihal kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin kehidupan umat Israel. Tapi dalam bacaan kita saat ini, pemimpin-pemimpin itu ditujukan kepada pemimpin umat, para gembala-gembala. Kita diperhadapkan dengan pemimpin yang tidak memenuhi harapan, memenuhi kriteria dan memenuhi keinginan kita bersama. Ada yang menginginkan kekuasaan, ada yang berlaku tidak adil, dan ada yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun kelompok-kelompok semata. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada zaman kita, tapi juga sudah ada sejak zaman perjanjian lama yang sampai sekarang telah kita baca dan renungkan melalui Yeremia pasal 23. Siapakah pemimpin? Ada sebuah buku dan artikel yang sempat saya baca. Banyak sekali uraian menceritakan tentang siapa pemimpinnya. Tapi ada beberapa ahli mengatakan bahwa pemimpin yang paling pertama-tama adalah pemimpin secara individu, adalah pribadi. Artinya membiasakan bahwa pemimpin itu adalah diri kita sendiri. Sejak kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita sudah ditentukan untuk menjadi pemimpin, yaitu untuk memimpin diri kita sendiri. Maka daripada itu dikatakan pemimpin itu adalah diri sendiri. Ada kata yang mau saya jelaskan dengan ungkapan, hatiku adalah raja. Akulah yang memimpin diriku sendiri. Kalau saya ingin berlaku ini dan itu adalah keinginan saya sendiri. Maka sudah dari sana, secara pribadi, seorang manusia di
dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang pertama adalah memimpin diri sendiri. Namun dalam bacaan ini, pemimpin yang dipercayakan baik untuk memimpin suatu bangsa Israel itu maupun pemimpin umat para gembala-gembala tidak melaksanakan apa yang menjadi amanat Allah di dalam hidup kepemimpinan mereka. Karena dijelaskan dalam bacaan ini, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang terserat. Beginilah firman Tuhan terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserat dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kondisi keberadaan umat, Yeremia tampil untuk mengembalikan citra hidup umat Israel, untuk mengembalikan citra hidup orang-orang yang diurapi Allah, yakni untuk memimpin umat Israel, yakni untuk mengembalakan kawanan domba kepunyaan Allah. Hal ini mengingatkan bahwa dalam seantero kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini, kita harus ingat dan kita harus sadar, bahkan kita harus sepakat untuk mengatakan bahwa hidup ini yang paling utama adalah Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Amin. Kalau sekedar kita berbicara bahwa hidup kita dipimpin oleh kita, itu memang benar adanya. Tapi kita harus menyadari bahwa Allah yang telah menjadikan kita, yang menciptakan kita sebagai makhluk yang termulia, yang telah memimpin hidup ini. Itulah sebabnya Yeremia tampil untuk mengingatkan kembali baik kepada pemimpin-pemimpin bangsa maupun pada pemimpin-pemimpin umat para gembala-gembala yang melayani umat gembala Allah. Kembalilah kepada pemimpin agung dan mulia. Jangan mengutamakan diri sendiri. Jangan memikirkan diri sendiri. Jangan hanya mencari keuntungan secara pribadi, tapi layanilah mereka. Jika mereka dapat, berilah mereka makan. Jika mereka haus, berilah mereka minum. Jika mereka sakit, berilah mereka obat. Jika mereka salah jalan, berilah petunjuk dan jalan. Bawalah damai sejahtera. Bawalah hidup dalam sukacita. Berilah perhatian terhadap satu dengan yang lain. Karena dalam konteks seperti itulah Allah memberitakan firman Tuhan ini dan menyampaikan kepada kita. Karena para pemimpin umat, para gembala lebih mementingkan diri sendiri dan tidak lagi membiarkan para gembala untuk hidup dalam kebersamaan, untuk hidup dalam kesatuan, untuk datang bersekutu dan berbakti kepada Allah. Itulah yang menjadi kerinduan Allah kepada umat penyanyi, yakni umat Islam. Maka daripada itu Allah menegaskan kepada mereka, celakalah kamu para gembala yang membiarkan kamu domba-domba. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Allah kembali datang untuk merangkul umat yang tercerai-berai,
Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Allah akan menjadikan umat dalam tuntunan domba. Ia akan merangkul bangsa Israel yang tercerai-berai untuk dikembalikan dan disatukan dalam kembali kasih. Dengan datangnya pemimpin yang baru, yakni tunas adil. Kata lain dari tunas adil adalah tunas kebenaran, menunjuk dan merujuk kepada Mesias yang dikehendaki Allah, yakni Yesus Kristus sebagai pemimpin hidup, pemimpin yang sejati, pemimpin yang bukan saja melindungi, tapi pemimpin yang juga menyelamatkan dan memberkati umat. Hal ini mau disampaikan, mau digambarkan bahwa bukan saja Allah mau memberi pimpinan supaya umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir, tapi suatu perbuatan Allah yang maha dahsyat yang mendatangkan dan menghadirkan pemimpin yang baru, yakni tunas yang adil, Mesias Yesus Kristus Juru Selamat yang akan memimpin hidup. Marilah kita memahami dan mengerti dari setiap makna kebenaran firman ini, bahwa dalam hidup kita sekalipun ada berbagai keinginan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Tapi mari kita arahkan kepada hidup kita agar kita dipimpin oleh pemimpin agung yang setia, yakni Yesus Kristus. Kalau kita semua berpendapat demikian, dan kalau kita bermula dari kepemimpinan di dalam Yesus Kristus, dalam Allah yang hidup, kesejatian kita bahwa kita adalah pemimpin dari hidup kita sendiri, dan kita meyakini bahwa apa yang kita pimpin dalam hidup ini adalah berkenan dan kehendak Tuhan, maka kita akan menempatkan Allah, menempatkan Yesus sebagai pemimpin kita, dan kita akan berkata, bukan saja hatiku adalah rajaku, tapi hatiku adalah kediaman Kristus dalam hidupku. Amin. Amin. Kalau Yesus telah berkata di hati kita dan memimpin hidup kita, maka apapun yang kita buat pasti akan berhasil. Amin. Kalau Yesus berkata dalam hati kita dan hidup kita, ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan dan persoalan, kita akan melewatinya. Kita akan keluar menjadi pemenang, karena Yesus itu di pihak kita. Siapa lawan kita? Saya yang mari kita aminkan kebenaran firman, menempatkan Yesus menjadi pemimpin yang agung dalam hidup ini, dan ingat bahwa kitab perjanjian lama mau menceritakan 3 hal penting. Yesus adalah nabi, Yesus adalah imam, dan Yesus adalah raja. Dia sebagai nabi yang akan menyelamatkan kita, dia sebagai imam yang akan memberikan berkat, ia sebagai raja, sebagai penolong yang akan memimpin dan menjaga. Jadikanlah kita,
berpedoman pada pemimpin agung pemelihara hidup kita dan sumber berkat kita. Maka bersyukurlah bahwa kita telah dilahirkan untuk menjadi pemimpin yang beralaskan Yesus Kristus Tuhan. Pemimpin itu, tunas adik itu, dari tumbuh besar, dari kehidupan Raja Daud, maka pemimpin itu terlahir di dalam Yesus Kristus sebagai Raja yang agung pemelihara. Tinggal selangkah, tinggal seminggu lagi kita akan memasuki masa raya Agustus. Sebab itu minggu ini oleh gereja-gereja dijadikan sebagai minggu Kristus adalah Raja. Kristus adalah Raja hidup kita, yang akan menyertai dan melindungi memberkati hidup kita, karena Dia akan memimpin hidup kepada jalan keselamatan dan hidup yang kekal bersama para saudara. Selamat bersyukur dan arahkanlah hidup kita untuk selalu dipimpin di dalam hidup kita, agar hidupmu selalu terberkati. Selamat hari ini. Tuhan menyertai kita dan firman-Nya memberkati kita semua. Amin.